anak-anak semuanya, apa kabar nih pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, karena beberapa pertemuan lagi kita akan menyelesaikan materi kita, maka dari itu Ibu harap anak-anak masih tetap semangat belajar ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Oke, berangkat semuanya ya, kelas 12 MIA 1. Kali ini kita akan belajar mengenai elektrokimia dan lebih tepatnya untuk sel volta. Materi ini adalah materi kelanjutan dari reaksi redoks, jadi silahkan anak-anak untuk mengingat kembali mengenai konsep redoks. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adalah peserta didik mampu mengetahui pengertian dari sel volta. Yang kedua, peserta didik mengetahui susunan pada sel volta, dan yang terakhir adalah menghitung energi potensial pada sel volta. Next, kita amati yuk beberapa fakta unik. Yang pertama adalah baterai yang biasa kita gunakan ternyata adalah bentuk pengaplikasian pertama pada sel volta loh. Kemudian yang kedua, aki yang pada zaman dahulu digunakan pada TV tabung dan sekarang bisa digunakan untuk sepeda motor, itu juga merupakan aplikasi dari sel volta. Kemudian manfaat dari sel volta juga dapat untuk memperlambat proses korosi pada logam. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaatnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan sel volta. Jadi, sel volta itu merupakan salah satu bagian dari elektrokimia, di mana elektrokimia merupakan ilmu yang membahas hubungan antara reaksi kimia dengan listrik. Dan untuk sel volta itu bisa disebut juga dengan sel Galvani. Mengapa? Karena penemunya bernama Luigi Galvani dan juga Alessandro Volta. Maka dari itu dinamakan sel volta atau Galvani. Mereka itu menemukan adanya arus listrik dari reaksi redoks, di mana alatnya disebut dengan sel volta. Maka dari itu, pengertian sel volta adalah reaksi kimia yang diubah menjadi listrik dan berlangsung secara spontan. Selanjutnya, susunan pada sel volta bisa anak-anak perhatikan pada gambar sebagai berikut. Seperti kita ketahui bahwa reaksi redoks itu dapat dipisahkan menjadi 2,5 sel. Untuk itu, sel volta dapat juga dibagi menjadi 2 tempat. Kita perhatikan ya. Tempat yang pertama adalah digunakan untuk reaksi oksidasi ya. Yang sebelah kiri yaitu bahwa NO-nya, karena itu ada logam Zn, NO-Zn itu akan lebih kecil dari NO-Cu yang berada pada sebelah kanan. Kemudian untuk sebelah kiri itu digunakan anoda yang bertanda negatif dan yang sebelah kanan untuk katoda yang bertanda positif. Di sini ada poin yang harus kita ingat untuk sel volta, yaitu singkatan kapan. Katoda positif, anoda negatif. Oke? Baik. Lanjut, untuk anoda adalah terjadinya proses oksidasi dan untuk katoda akan terjadinya proses reduksi. Kemudian bagaimana aliran elektron akan mengalir, yaitu dari oksidasi menuju reduksi atau dari anoda ke katoda. Maka dari itu notasi selnya dapat ditulis oks tanda jembatan garam dan reduksi. Jadi untuk reaksi pada contoh adalah Zn menjadi Zn2+ mengalami oksidasi ya, karena ada kenaikan bilangan biloks. Dan yang sebelahnya adalah Cu2+ menjadi Cu, di mana dia adalah reduksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak perhatikan video cara kerja sel volta sebagai berikut. Cara kerja sel volta. Misalnya nih, di sini kita menyediakan 2 larutan. Yang pertama itu adalah larutan ZnSO4 dan juga CuSO4. Kemudian kita letakkan logam Zn dan juga logam Cu. Nah, kedua logam ini nanti akan disebut dengan elektroda. Nah, dalam reaksi ini Zn akan menjadi anoda, yaitu sebutan elektroda yang akan mengalami oksidasi,
dan Cu akan menjadi katoda, yaitu elektroda yang mengalami reaksi reduksi. Antara kedua logam ini nanti akan dihubungkan dengan kabel. Dan kalau dalam sel volta juga ada yang namanya jembatan garam yang berfungsi untuk menyeimbangkan muatan elektrolit. Kita perhatikan lebih dekat lagi yuk. Di sini terlihat adanya susunan atom Zn yang mana dia adalah potongan dari seng awal tadi dan sama juga dengan atom Cu. Terdapat juga Zn2+ dan Cu2+ yang dia adalah bagian dari larutan sulfat yang ada pada awal. Di sini ada Cu2+ yang mana dia nanti akan lebih cenderung menarik elektron ketimbang dari atom Zn. Karena reaksi antara Zn dan Cu ini berlangsung secara spontan, maka secara natural Zn akan melepas dua elektronnya. Dan kedua elektron tadi akan bergerak menuju katoda. Ini sesuai dengan aliran elektron yang dijelaskan pada awal ya, yaitu dari anoda menuju katoda. Karena pelepasan inilah nanti Zn akan berubah menjadi Zn2+. Nanti diketahui menjadi catatan penting bahwa atom yang netral akan membentuk logam padat, sedangkan yang berbentuk ion logam akan menjadi larut, yaitu dalam air akan larut gitu ya. Karena tadi Zn sudah bermuatan, maka dia akan larut dalam air. Dan kalau Cu karena tadi sudah menerima dua elektron dari Zn, maka nanti salah satu Cu2+ akan mendekati elektron karena Cu2+ itu kan haus akan elektron. Maka kesimpulannya adalah lama-kelamaan potongan Zn akan semakin menipis, sedangkan pada potongan Cu akan menebal karena tadi kan sudah dikasih catatan penting ya, kalau yang berbentuk ion akan larut yaitu Zn2+, lama-kelamaan akan semakin larut, dan untuk atom netral yaitu Cu akan membentuk logam padat. Setelah kita menonton video, langsung aja kita membahas mengenai cara menghitung energi potensial pada sel volta. Diketahui reaksi pada tampilan PowerPoint bahwa jika N0-nya kecil akan menjadi anoda dan jika N0-nya besar akan menjadi katoda. Di sini ada dua cara yang bisa digunakan. Yang pertama adalah dengan persamaan reaksi. Kita sudah ketahui bahwa pada anoda terjadi proses oksidasi. Maka dari itu, untuk reaksi yang pertama akan dibalik biar adanya kenaikan bilangan oksidasi ya. Sehingga reaksinya Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron menjadi N0-nya positif ya, karena dibalik yang tadinya negatif menjadi positif 0,32 volt. Dan untuk katoda mengalami reduksi, maka untuk reaksi yang kedua tetap, sehingga Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu, untuk N0-nya tetap positif 0,78 volt. Langsung kita jumlahkan. Untuk 2 elektron yang sebelah kanan bisa kita coret dengan 2 elektron yang sebelah kiri, sehingga Zn plus Cu2+ menjadi Zn2+ plus Cu. Nilai N0-nya adalah 1,10 volt. Cara yang kedua adalah dengan rumus SL sama dengan N0 reduksi dikurangi N0 oksidasi. Tadi untuk reduksi yaitu 0,78 volt pada Cu dikurangi dengan oksidasi. Nah, oksidasinya itu kan Zn ya. Zn itu bernilai min 0,32 sehingga hasilnya adalah 1,10 volt. Sama ya hasilnya dengan dua cara yang berbeda. Baik, untuk lebih jelasnya silahkan kalian berdiskusi dengan teman sebangku. Ibu akan sediakan soal sebagai berikut. Baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Silahkan untuk salah satu anak menyampaikan kesimpulannya. Oke, sudah benar ya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, maka kita tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
dari Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.